Shalom, Opa, Oma, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Nama saya Detrong Kogoya. Saya asal dari Papua. Saat ini saya kuliah di STT Baptis Kalvari, Jakarta Pusat. Saya tinggal di asrama STT Baptis Kalvari. Dan saat ini saya semester 7, udah semester akhir. Jadi saat ini saya tuh sangat bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Opa Mama di sini. Kenapa sambil bersyukur ya? Saya bisa ketemu dengan Opa Mama. Sebelumnya kita tidak kenal, tapi sekarang ini kita bisa kenal satu sama lain karena kasih Tuhan lah kita bisa mempersatukan kita. Walaupun saya ini dari Papua, Bapak Ibu, ya berbagai daerah kita bisa berkumpul di tempat ini. Itu salah satu luar biasa memang kasih Tuhan itu datangkan kita sebagai orang-orang percaya itu sangat bersyukur. Bapak Ibu, Opa Oma, saat ini saya diberi kasih tema sesuai dengan temanya. Tema yang diberikan kepada saya adalah kesetiaan. Sebenarnya Opa Oma, kalau saya berbicara tentang kesetiaan ini, menurut saya berpikir ini saya asumsi saya berpikir bahwa Opa Oma ini udah menjalani kesetiaan itu udah dilakukan, kita udah jalanin nih, udah melakukan ini semua. Kesetiaan itu apa sih gitu kan? Kita melihat kalau kesetiaan ini dalam kamus KBBI bahasa Indonesia ya, itu adalah keteguhan hati. Kesetiaan adalah kepatuhan, dan kesetiaan ini adalah ketaatan. Iya kan? Keteguhan hati, kepatuhan, dan ketaatan. Ada 3. Ketaatan. Berbicara tentang ketaatan, ya ketaatan ini yang pertama-tama kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang percaya, ya kita sebagai orang percaya, umpama kita taat kepada siapa? Apakah kita taat kepada apapun itu? Saya percaya kita itu taat kepada Tuhan, ya kan? Umpama, amin ya. Kita taat kepada Tuhan. Yang pertama-tama kita taat kepada Tuhan, dan yang kedua adalah kita taat kepada yang atasan kita, otoritas. Yang ada otoritas, maksud saya adalah yang atasan ini adalah yang pemimpin kita. Pemimpin kita ini siapa? Baik itu pemerintahan, para pendeta atau lurah, itu siapapun itu. Bapak Ibu dimanapun dalam pekerjaan pelayanan, ya atasan itu kita harus taat, setia kepada mereka, patuh kepada mereka, ya kan? Dalam situasi kondisi yang saat ini yang kita hadapi di tengah-tengah virus corona ini ya, ini tuh dari pemerintah di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi pemerintah Indonesia udah membuatkan peraturan baru yang harus kita lakukan prokes. Protokol kesehatan. Kenapa kita harus protokol kesehatan? Supaya kita harus tetap sehat, ya kan? Kita harus tetap sehat. Jadi tetapi kenyataannya apa di negara ini yang kita melihat bersama-sama ya, maksudnya kita lihat bahwa pemerintah udah buat ini di tengah-tengah pandemi corona ini, kita harus jaga jarak 5 meter. Kita harus harus cuci tangan, ya kan? Kita harus pakai masker keluar. Tetapi orang banyak tidak pakai masker keluar. Akhirnya awal-awal virus corona itu saya ingat banget ketika orang-orang tidak pakai masker keluar itu langsung ditangkap, disuruh sapu di jalan gitu kan, atau didenda 150.000. Itu, tetapi ya karena apa? Karena mereka melanggar peraturan yang sudah ada. Itu ketidaktaatan kepada pemerintah artinya. Dan kalau kita taat kepada pemerintah, ayo kita sebagai orang Kristen kita taat, setia, patuh kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Di mana saya bilang apa sebelum ini? Karena di dalam Alkitab di Roma pasal 13 ayat 1-7 di sana Bapak Ibu membacakan situ bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Kenapa? Pemerintah ini adalah wakil Allah yang menetapkan mereka untuk memimpin bangsa dan negara. Coba
kita memikirkan kalau bangsa dan negara ini tidak tanpa pemerintah, apa yang terjadi, apa yang harus kita bilang. Ya, saya berpikir kalau tidak tanpa pemerintah, negara ini tidak bisa berdiri dengan damai sejahtera. Karena ada pemerintah, ada keamanan, ada ini nih, maka negara itu bisa kuat, bisa ada sampai sekarang ini. Untuk itu, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayolah kita taat kepada pemerintah. Saya percaya memang pasti kita harus tetap percaya kepada pemerintah. Ini bukan kita melihat untuk dalam hal pandemi ini saya, tetapi dalam hal apapun itu. Ketika kita mengendarai motor, kita harus tahu peraturan-peraturannya itu, lalu lintas di sana. Ya kan? Dan juga yang harus mengendarai motor ini bukan hanya ini, tapi harus usianya itu harus 18 ke atas, bukan. Sekarang itu banyak anak kecil di bawah umur, mereka udah bawa motor dan lain sebagainya. Itu salah satu kita tidak kepatuhan. Dan kita sebagai opa, oma, kita sebagai orang tua, kita harus mengingatkan kepada anak-anak, cucu kita, dimanapun mereka berada. Kita harus kasih tahu nih, ini tidak hal yang tidak baik. Kalau kamu harus mengendarai motor, kamu harus usianya ini, kamu punya SIM, kamu kalau pakai luar harus pakai helm, bawa motor gitu kan. Harus kasih tahu. Kalau kita tidak kasih tahu kepada mereka, tugas kita apa sebagai oma, apakah mendidik, atau mendidik kepada cucu kita atau anak cucu kita atau tidak gitu ya. Itu yang tanggung jawab kita sebagai orang, kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua ya tegurlah kepada anak-anak kita, mendidik anak-anak itu dengan membawa jalan yang benar, kesetiaan, setia kepada Tuhan. Oke. Dan kita melihat kenapa di dalam Galatia, melalui surat Galatia ini Paulus dia menjelaskan, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di sana tuh ada buah roh. Ya kan? Ada buah roh. Buah roh ini ada berapa? Di situ kan ada 9 ya, 9 buah roh. Jadi Paulus 9 buah roh ini apa sih? Ya kita boleh lihat di sana. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan penguasaan diri. Kelemah lembutan sekarang ini kita akan bahas tentang kesetiaan. Jadi dari 9 buah roh ini bukan berarti 9 buah roh ya Bapak Ibu, Bapak Oma. Sekali lagi ini bukan 9 buah roh. Maksudnya kenapa 9? Satu buah roh. Ya kan, satu buah roh dalam satu buah roh itu ada 9 rasa gitu. Dalam satu buah roh itu ada 9 rasa. Bukan buah-buah roh, kan buah kan banyak gitu. Tapi satu buah roh dalamnya ada 9 rasa. 9 rasanya apa? Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya saya percaya buah roh kudus itu hasil dari karya Roh Kudus, bukan hasil dari karya kita, bukan karena kita ini, tetapi itu adalah hasil dari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang menerima Roh Kudus ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dalam Roma pasal 8 ayat 9, 1 Korintus pasal 12 ayat 13, Efesus di sana menjelaskan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dari situlah kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah akan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kita melihat juga latar belakang dari kitab Galatia ini, kenapa Paulus menuliskan surat begitu buah roh, begitu banyaknya buah roh. Jadi di sini ya pada saat itu juga Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Galatia, kepada Galatia, supaya kita melihat bahwa pada waktu mula-mula di mana Paulus mewartakan Injil di Asia Kecil, di Galatia ini itu banyak yang dia hadapi, banyak yang dia pertentangan, ya kan, pertentangan. Kenapa? Karena orang-orang di sana itu sudah
berlaku kepada hukum Taurat. Dan mereka percaya, yakini bahwa hukum Taurat itulah yang akan menyelamatkan hidup mereka. Hukum Taurat itulah yang membawa mereka ke surga nanti gitu ya. Tapi kita melihat Paulus dia menyatakan bahwa di sana, ayo kita percaya kepada Tuhan Yesus, nah itulah kita selamat. Bukan kita melakukan hukum Taurat, bukan kita melakukan hukum Taurat, kita harus taat patuh kepada hukum Taurat. Banyak yang kita harus hadapi. Seadanya contoh hukum Taurat itu mengorbankan kambing, domba atau lain sebagainya itu. Seadanya kalau kita tidak punya apa-apa begitu, ya kita tidak pada harapan maksudnya masuk ke surga. Kita tidak ada harapan yang kita akan mencucikan dosa kita itu, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Nah inilah yang Paulus akan mengasih tahu kepada jemaat di Galatia bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu, ketika Opa percaya kepada Tuhan Yesus, dan pada saat itulah Roh Kudus akan bekerja. Dan yang tadi saya bilang 9 buah roh ini akan bekerja, itu hasil dari Roh Kudus. Jadi kita Opa, apakah kita mengajari kepada anak cucu kita itu dalam mengajarkan kebaikan kepada mereka. Maksudnya saya maksud di sini adalah tanggung jawab kita sebagai kepala rumah atau tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ayo kita mendidik, mengajarkan kepada anak cucu kita itu supaya janganlah dia salah jalan. Maksudnya ya saya sudah rasakan itu. Saya sudah rasa, tapi saya masih belum, keinginan daging itu tidak bisa dilepas begitu. Ketika itu memang ini, tapi berlawanan dengan buah roh ini, berlawanan dengan keinginan daging kita. Ketika kita melihat ayat sebelumnya, Paulus sudah menjelaskan keinginan daging kita itu apa-apanya kan di sana. Dia menjelaskan dari Galatia pasal 5 19 sampai 21 di sana tuh menjelaskan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percamburan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderan, roh pemecah, kedengkian, memabukkan, pesta pora, dan lain sebagainya. Banyak itu. Itulah keinginan daging. Saya masih muda, saya masih hadapi itu. Saya percaya Oma, walaupun kita sekarang udah tua, kita sekarang udah tahu berarti kita udah benar gitu ya. Tapi secara sadar dan tidak sadar kita masih melakukan hal yang sama gitu. Masih melakukan dalam arti bahwa kita perbuatan daging ini ya secara sengaja dan tidak sengaja kita jalankan. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati kepada siapa? Kepada saudara, teman, atau iri hati kepada siapapun keluarga itu. Ketika kita pada saat kita di mana kita harus mendapatkan, tetapi ya orang lainnya yang mendapatkan. Wah, saya mereka mendapatkan. Kita iri hati, marah kepada mereka. Tapi ingat bahwa di sini Paulus dia sangat jelas sekali menyatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, ayo kita tetap rendah hati, kita tetap patuh setia kepada Tuhan. Berkat apapun yang kita minta, apapun yang kita mau, pasti Tuhan akan berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, ayo mengajarkan kepada anak cucu kita dengan baik tentang kesetiaan ini supaya dia akan tumbuh besar nanti dan bisa jalankan, bisa melakukan kebaikan, apa yang baik di mata dia. Dan kita belum tentu apapun yang kita lakukan itu baik di mata Tuhan. Tetapi saya berkata bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah tahu kebenaran. Ya, apapun itu kita bisa membedakan dong, karena Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita itulah yang akan memampukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya kan? Kita akan bisa melihat yang baik, ini tidak baik, yang baiknya mana, yang tidak baiknya mana, yang baiknya yang itu yang kita pegang. Jadi sekarang ini kita dengar kesetiaan ini adalah kita tetap patuh kepada Tuhan
sebagai juru selamat, kita patuh. Apapun itu hal kita mengajarkan kepada kita, suruh lakukan ini, ayo kita lakukan dengan baik. Apapun itu dalam kondisi situasi yang kita tidak memungkinkan di saat-saat ini, kita tetap patuh kepada Tuhan. Kita tetap patuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua adalah kita tetap setia, patuh juga kepada pemerintah atau kepada yang atasan kita. Maksudnya itu pemimpin yang ada di dunia ini. Apapun itu yang mereka sudah berbuat, aturan-aturan yang ada, kita harus jalani, kita harus patuh, taat, setia. Dalam perjanjian apapun kita janji kepada orang-orang kita ketemu jam ini sekian, tetapi kadang-kadang kita sudah lewat dari apa yang kita sepakati. Jam ini kita ketemu, tetapi kita ketemunya udah beberapa menit atau beberapa jam kemudian baru kita ketemu. Itulah. Tapi saya percaya umpama firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa kita tetap setia dalam segala apapun itu, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya dalam rumah tangga umpama Bapak Ibu semua pasti ada hal-hal yang kita harus jalani dalam rumah tangga kita. Ya, kita harus setia kepada suami istri kita, setia kepada istri kita, dan kita saling membantu gitu, dalam rumah tangga. Tujuannya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan saat ini saya bisa bagikan kepada Opa semua. Semoga firman Tuhan ini bisa diberkati dan bisa jadi berkat bagi kita semua. Jadi saya akan sekali lagi membacakan di di Galatia pasal 25-22 ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pembebasan diri. Saya percaya Roh Kudus ada dalam tubuh ini akan berkarya semuanya itu untuk berkarya semua itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting kita tetap teguh, berpegang teguh, dan tetap setia kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu. Di firman Tuhan di pagi hari ini kita bisa mendengarkan begitu Tuhan mengajarkan kita kepada setia, tentang kesetiaan ini. Ya, kesetiaan ini dalam dimanapun kita berada, dalam rumah tangga, dalam dunia pekerjaan, pelayanan kita, Tuhan akan tetap mengajarkan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap setia kepada apapun itu Tuhan. Untuk itu kami semua serahkan di dalam tangan Roh dengan kuasa yang di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa hari ini. Amin. Shalom. Mari kita akan berdoa. Bapa kami pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus akan mampukan hamba-Mu ini dan juga kita semua, ya Bapak, Bapak Ibu semua yang ada di sini. Tuhan akan membuka hati pikiran rohani kita supaya kita bisa dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan di firman Tuhan di pagi hari ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu waktu kami ke depan ini, hanya di dalam Yesus. Haleluya.